Nah, tiba-tiba suara dinding kanan gitu rumah diketok. Terus ke kiri. Terus belakang. Jadi ketokan itu tuh ada di sekeliling rumah gitu lah. Nah, gara-gara ngomong itu timbullah suara ketawa. Biasa ketawa nenek-nenek. Tapi ketawa ini yang biasanya kayak di sekitar rumah, kayak mulai udah ke dalam rumah gitu. Jadi suaranya menggema di dalam. Jadi ada suara ketawa nenek-nenek. Timbul juga suara anak kecil nangis. Nah terus tuh dapur tuh berisik, kayak piring itu pecah. Pecah karena dibanting, kayak gitulah. Jadi dapur tuh berisik, suara sendok, piring, apalah segala macam itu kayak berhamburan kebanting gitu. Nah di situ tuh yang Andi sebelumnya emang orangnya berani, agak kendor dikit katanya. Udah main kekerasan aja katanya gitu. Nah setelah kayak gitu diam, kayak hening gitu, hening banget. Kayak nggak ada apa-apa. Nah pas malam keempat ini gangguannya cuma itu aja. Tengah malam gak ada, sampai pagi pun, sampai subuh pun gak ada. Gak ada lagi gangguan, gak ada. Cuma emang lebih ke aktif aja. Aktifnya lebih ke main ke barang. Yang biasanya mulai tengah malam, ini sebelum tengah malam, jam 9, jam 10 aja mereka udah aktif. Kayak udah banyak yang lewat, banyak yang suara-suara orang ngobrol, ketawa, nangis. Bahkan piring di dapur ada yang dibanting-banting sampai pecah. Jadi dapur tuh berisik. Nah setelah itu udah enggak. Tiba-tiba hening, senyap.
Sampai mereka pun heran kayak, kok tumben cepet gitu. Biasanya lama. Biasanya bahkan sampai sebelum subuh itu mereka masih aktif. Ya udah sampai pagi nggak ada apa-apa. Nah ibu sama anak-anaknya balik waktu pagi gitu jam-jam 6. Karena si Irfan kan mau sekolah. Terus bibiku mau nyiapin makan juga kan. Sambil beres-beres rumah karena ulah malam itu. Nah suaminya ngomong, tadi malam dia lebih cepat, gak kayak biasanya yang baru mulai di tengah malam gitu. Cuma ya ini hasilnya, itu piring pecah, ini. Nah istrinya pun takut, bibiku tuh takut. Kok kayak gini ya gitu. Nah terus bibiku ngomong, apa telepon bapak aja ya? Bapak itu maksudnya kakekku. Nah suaminya ngomong jangan dulu, coba kita lihat nanti malam. Kalau dia masih kayak gini atau lebih parah, ya udah kita panggil mbah, panggil kakek gitu, suruh kesini. Ya udah jadi istri ya, bibi dan anak-anaknya itu aktivitasnya cuma sampai sore di rumah baru ini. Nah pas mau maghrib gitu mereka pergi tinggal di rumah mertua. Nah ini malam yang kelima ini hampir mirip kayak yang sebelumnya yang malam keempat. Jadi aktifnya makin lebih cepet gitu. Tapi ini lebih gencar, kayak tiba-tiba pintu tuh diketok-ketok. Jadi suara ketokan pintu tuh cepet banget. Gak ada suara, cuman suara ketokan doang. Kayak suara orang manggil gitu gak ada. Jadi pintu depan diketok-ketok gitu cepet. Nah tiba-tiba suara dinding kanan gitu rumah diketok. Terus ke kiri. Terus belakang. Jadi ketokan itu tuh ada di sekeliling rumah gitu lah. Jadi tiap arah ketokan itu sama mereka berdua ini dipukul aja gitu dah. Kayak
dibalas pukul nembok gitulah. Nah makin lama muncullah suara ketawa. Yang biasanya suara ketawa nenek-nenek, nah ini ketawanya bukan cuma nenek-nenek. Suara ketawa yang lain pun ada gitu, kayak entah kuntilanak atau apalah gitu katanya. Jadi berisik di sekitar rumah tuh. Berisik orang kayak orang ngomong, berisik ketawa, berisik nangis. Jadi suaranya tuh bercampur aja semua. Kadang suaranya menggema di dalam, kayak berasa mereka di dalam gitulah. Nah mereka berdua ini cuman duduk diem aja sambil ngerokok gitu. Ya panik sih iya katanya, takut sih iya. Ya mikirnya tapi masa takut di rumah sendiri gitu. Jadi makin aktif aja gitu mereka. Jadi mereka berdua di dalam tuh sambil berdoa-doa lah. Ya sambil baca-baca ayat juga. Tapi nggak tahu mereka nggak ngilang-ngilang gitu. Kadang ketika di ngajiin gitu diem. Kadang muncul lagi. Nah ini tiba-tiba suara tuh kayak ada orang jalan di atap gitu. Pertama kayak pelan gitu kan. Nah tiba-tiba kayak ada orang lari gitu. Ya omku langsung ngomong, mau kalian apa sih?